Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari saya ajak Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih saya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu ke-7 sesudah Trinitatis 26 Juli 2020, terambil dari Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 18 dan pembacaan dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Diikat oleh topik kasih sebagai perintah baru. Dalam bahasa Batak dituliskan holongido patik nai baru. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya baca untuk kita simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari keseluruhan Imamat pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 37 dan khotbah kita ayat 9 sampai dengan ayat 18 adalah kudusnya hidup. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri. Janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikian khotbah kita di pertengahan minggu ke-7 sesudah Trinitatis dari kitab Imamat pasal 19 ayat 9 sampai dengan 18. Diikat oleh topik kali lagi kasih sebagai perintah baru. Holong dohot patik naik baru. Saudara, tentang perintah baru.
Perintah baru ini lebih jelas sebenarnya kita temukan dalam khotbah Minggu nanti 26 Juli 2020 dan sekarang menjadi epistel pada pertanyaan kita saat ini dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Pada ayat 34-35 itu disebutkan, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi apakah isi atau muatan dari perintah baru itu? Perintah baru itu adalah perintah Yesus Kristus kepada para murid-murid dan pengikutnya pada saat berlangsungnya perjamuan malam terakhir dan setelah Yudas Iskariot sudah meninggalkan pertemuan jamuan terakhir itu. Perintah baru ini mengajar, mendorong, dan memotivasi semua murid-murid Yesus saat itu dan hingga kita di saat ini. Agar apa? Agar benar-benar kita hidup di dalam kasih. Agar murid-murid dan pengikut Yesus hidup saling mengasihi. Agar murid-murid dan pengikut Yesus berbeda dengan tokoh Yahudi, imam, Farisi, Saduki, dan para Lewi berbeda. Kita harus berbeda dengan pengikut-pengikut mereka. Agar semua kita pengikut Yesus sungguh menyadari bahwa sejak masa Yesus kita itu sudah hidup di new era. Di era yang baru yang secara rohani sebagaimana juga diajarkan atau dituliskan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Kita sudah hidup di new era, di era yang baru, era Yesus Kristus. Saudara, bagi Yesus dan Paulus, kita sudah hidup di zaman baru, di era baru, di new era secara rohani. Makanya Yesus mengajar murid-muridnya suatu perintah baru. Saudara, kenapa ada istilah baru di dalam perintah itu? Perintah baru dalam hal ini. Hal itu berarti ada perbedaan pelaksanaan pengajaran Yahudi dan dengan yang diperintahkan oleh Yesus ini. Beberapa contoh kita ambil yang sederhana saja. Matius 5 ayat 38-39. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Saudara, inilah praktek yang biasa bagi orang Yahudi selama itu. Harus ada pembalasan. Tidak boleh dikasih pain, itu artinya menurut bahasa kita. Kalau mata kita sudah dipukul, kalau gigi juga sudah dirusak oleh musuh, maka kita wajib dan harus dibalas lagi kepada dia. Pukul mata dia, habisin gigi dia, balas dendam. Itu dia perintah lama. Nah, sekarang perintah baru itu menurut Yesus. Yesus mengatakan pada ayat 39-nya, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Saudara, inilah salah satu perintah baru itu. Jangan berlakukan lagi hukum balas dendam. Itu bukan ciri khas orang Kristen. Sudah ada new era sesudah Yesus Kristus kasih. Contoh yang kedua dari Matius pasal 5 ayat 43 ayat 44. Pada ayat 43 disebut, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Bencilah musuhmu. Saudara, inilah juga kebiasaan orang Yahudi. Menurut Imamat pasal 19 ayat 18c dikutip dari sana. Hanya sesamalah, hanya temanlah, hanya saudara sajalah kita harus mengasihi mereka. Kalau sudah di luar sesama, di luar teman, di luar saudara, kita tidak wajib lagi mengasihi dia, Bapak Ibu. Tetapi kalau sudah menyangkut musuh dia, lawan dia, orang yang membenci kita apalagi, maka mereka wajib dibenci, dimusuhi, dan dijauhkan. Tetapi new era berlangsung sesudah Yesus. Yesus balik mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu,
Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, inilah perintah baru itu. Kita sudah di new era, di zaman Yesus, di zaman kasih, zaman pengampunan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Di zaman baru ini, di new era ini, di zaman perintah baru dari Yesus itu, maka penerapan akan kasih yang dimaksudkan adalah agape. Agape itu membutuhkan kerelaan untuk berkorban. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah membutuhkan pengorbanan. Ini membuat para murid-murid mengerti bahwa menjalankan kasih di sini berarti ada kerelaan untuk berkorban, kerelaan untuk saling memberi. Mau memandang orang lain itu juga berharga, bahkan lebih utama dari diri kita sendiri. Makanya menerapkan hukum kasih ini, apalagi di new era daripada Yesus, daripada perintah baru dari kasih ini, sangat-sangat berat sebenarnya. Berat. Tetapi itulah kasih di era baru. Butuh pengorbanan. Saudara, mari kita lihat penjabaran serta praktek dari perintah baru itu didasarkan saat ini pada khotbah pertanggihan pada Imamat pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Banyak yang harus kita kutip dari ayat 9 sampai dengan ayat 18. Setidak-tidaknya saya ambil 8 Bapak Ibu. Pertama, di ayat 9 sampai ayat 10, peduli kita kepada orang-orang miskin. Itu perintah baru itu. Peduli kita kepada orang-orang miskin. Saudara, orang miskin selalu ada di mana-mana, di semua tempat, di semua zaman. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal 26 ayat 11, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Karena orang miskin selalu ada di mana-mana Bapak Ibu, dan bahkan di sekitar kita. Di sekeliling kita, mungkin tetangga kita, mungkin teman searisan kita, mungkin teman sekumpulan sosial kita, atau mungkin segereja kita, dan lain-lain. Makanya kita pengikut Kristus ini, dan menurut perintah baru ini, harus bisa menjadi partner bagi orang-orang miskin. Kita harus bisa dan mau menjadi saudara, menjadi teman, menjadi penolong bagi mereka yang miskin dalam kehidupan sehari-hari itu. Saudara, bagaimana caranya kita menolong orang miskin? Bagaimana caranya kita menerapkan perintah baru ini buat orang miskin sebagaimana diajarkan khotbah Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 18 ini? Dikatakan di sini Bapak Ibu, jika engkau mendapatkan hasil bumi, hasil pertanian, hasil sawah ladangmu, hasil tanam-tanamanmu, apapun itu, jangan habiskan semuanya untukmu, untuk pengisi lumbungmu supaya berkelimpahan lumbungmu, untuk kekayaanmu, untuk kamu nikmati sendiri. Jangan. Loh, lantas bagaimana? Sebagian daripada hasil bumi itu tinggalkan di tempat itu juga, agar nanti orang-orang miskin, orang-orang lain yang serba sangat-sangat kekurangan, mereka akan dapat juga menikmati hasil bumimu, hasil keringatmu itu selama ini. Sesudah kamu panen, orang miskin nanti akan datang mengambil yang kamu tinggalkan di sawah, di ladang, atau di pohon anggurmu itu. Dan jangan menganggap mereka mencuri. Itu untuk kebutuhan sehari-hari mereka juga. Amin Bapak Ibu. Artinya, saudara, inilah perintah baru itu. Kalau kamu punya sesuatu, molo adong di hodiau, di hita, di hamu, di sudehita, unang makaca diri hita. Sari hodonganmu Bapak Ibu, pikiri mengurupi dongan dapus. Lului dalan behama asa taruli dohok donganmu namaol mengalului ngulu-ngulu siaparion. Bantu teman-temanmu Bapak Ibu. Molo mararta hita, marhauma hita. Inilah gambaran dari memiliki sumber-sumber hidup yang baik. Kita punya sawah ladang.
Molo adong rezeki pasu-pasu sian akan atau usaha honi dari tiga-tiga kita yang diberkati oleh Tuhan kita sianon sianan dari berbagai segi kita menerima berkat daripada Tuhan. Sairo merjulak dope pasu-pasu mata muel dilehod debata tu hita. Maka pikirkanlah apa peranmu yang baik menolong temanmu sesamamu di sekitarmu, di lingkunganmu, di RT-mu, di RW-mu. Jangan tega hatimu Bapak Ibu. Jangan menari-nari kita di saat yang sama orang yang dekat dengan kita sedang merintih, meronta tentang bekal hidupnya, tentang hidup sehari-harinya. Apa yang dapat saya lakukan, kita lakukan dari hasil panen, dari hasil sawah ladang kita, dari hasil usaha kita, dari uang, dari tabungan, dari bunga deposito yang kita punya untuk menolong orang-orang lain yang berjuang untuk sesuap nasi saja. Taruli halak fokus dalam hal hidup sehari-harinya. Saudara, inilah artinya kalau Tuhan buat hukum. Pada ayat 9 tadi dikatakan, janganlah kau sabit ladangmu habis-habisan sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Dan di ayat 10 juga, sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kamu pungut. Yang kedua, perintah baru bagi kita, ayat 11. Hindarkan semua perbuatan-perbuatan jahat. Pasiding kaulau naroa. Saudara, pada ayat 11 dituliskan, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada yang lain. Saudara, ada 3 jenis perbuatan jahat yang disebutkan dalam hukum perintah Tuhan ini. Jangan mencuri, jangan berbohong, dan jangan berdusta. Ketiga-tiga praktek jahat ini sangat-sangat tidak dikehendaki oleh siapapun, apalagi tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sangat membencinya. Saudara, dengan ketiga-tiga perbuatan jahat ini, maka orang baik, orang jujur, orang selama ini rajin bekerja, rajin berusaha, kita-kita yang banting tulang setiap hari, kerja siang malam, sampai juga meninggalkan anak-anak kita di rumah masing-masing dan lain-lain, akan menjadi korban, akan menderita karena ulah, curian, tipuan, dustaan daripada orang jahat ini. Tapi sebaliknya, para penjahat itu sendiri, para pencuri, penipu, para pembohong dan pendusta itu akan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Tanpa kerja keras, para penipu-penipu itu dapat hasil yang tidak halal sama sekali. Tidak halal sama sekali. Saudara, mari Bapak Ibu, hindarkan semua pekerjaan jahat seperti itu. Termasuk juga usaha-usaha yang dijalankan yang mengandung unsur-unsur penipuan menggunakan timbangan-timbangan palsu lah. Sebagaimana Ulangan pasal 25 ayat 15. Mengelabui para pembeli-pembeli dengan mutu-mutu barang yang tidak sesuai dengan harga lah. Menipu dengan cara yang keras atau halus juga. Tidak ada pembenaran terhadap semua kejahatan-kejahatan ini atau pekerjaan-pekerjaan seperti ini Bapak Ibu, dengan alasan karena saya miskin, karena sudah di-PHK-kan, karena tidak ada lagi lapangan kerja, karena ada kesempatan dan lain-lain. Gak ada pembenaran, gak bisa karena alasan-alasan apapun, gak boleh melakukan ketiga-tiga pekerjaan ulah jahat ini Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 12. Jangan pernah bersumpah menolon-nolon menggunakan nama Tuhan Allah. Ini sangat dilarang dalam hukum ketiga. Patik petuluhon, menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Saudara, dengan bersumpah di dalam nama Allah, mereka melibatkan Tuhan itu dalam perbuatan jahatnya, dalam usaha penipuannya, pembohongannya kepada orang. Dengan bersumpah itu maka mereka paksa Allah untuk membela kejahatan-kejahatan mereka itu. Jangan, hindarkan dirimu sumpah-sumpah palsu seperti itu. Yang keempat, dari ayat 13, jangan pernah menindas sesama. Disebutkan pada ayat 13, janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya.
Ada 3 contoh praktik penindasan yang disebutkan di sini. Memeras, merampas, menahan upah pekerja-pekerja. Memeras dan merampas itu satu. Kata Ibrani yang dipakai di sana asak, to oppress, menindas, menekan, menghimpit, menggenjot. Mistreat, menganiaya secara fisik, menyiksa secara fisik. To defraud, menipu dan menggelapkan uangnya. Menipu dia, menggelapkan uangnya, menghabisi penghasilannya. Menahan upah itu menyangkut hidup sehari-hari pekerja-pekerja, kesejahteraan pekerja. Juga menyangkut menghilangkan semangat bekerja. Mereka harus dihargai. Kesejahteraan mereka itu, para pekerja-pekerja itu berhubungan erat dengan kemajuan perusahaan di mana ia bekerja. Jika mereka dihargai sesuai dengan peraturan perusahaan misalnya, maka dengan sendirinya perusahaan juga akan semakin maju, semakin berkembang. Hasil produksinya juga akan semakin bertambah. Karena apa? Ada simbiosa mutualistis. Hubungan yang sangat mengait antara perusahaan dengan para pekerja perusahaan itu saling berguna antara satu dengan yang lainnya. Kelima, ayat 14. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Orang yang memiliki cacat seperti orang tuli, orang yang buta adalah termasuk orang yang harus dikasihi, Bapak Ibu kan? Ya kan? Kenapa? Karena mereka tidak sempurna dalam panca inderanya, dan ketidaksempurnaan panca indera mereka ini sering membawa malapetaka dan kecelakaan dalam hidupnya. Makanya kita harus bantu, kita harus tolong mereka. Itu perintah Tuhan di sini. Tuhan juga sudah mengingatkan orang Israel dalam kitab Ulangan pasal 27 ayat 18. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Saudara, mari kita hindarkan untuk menekan orang-orang tuli, orang-orang buta. Baik buta atau tuli jasmani, terutama tuli rohani. Banyak orang yang tuli rohani, buta rohani. Mari kita bimbing mereka. Mari kita bawa mereka, kita tuntun mereka ke jalan yang benar, supaya mereka juga mengerti, memahami firman Tuhan. Keenam, junjung tinggi makna, guna, hakikat daripada hukum yang berlaku di tengah-tengah bangsa dan negara kita, Bapak Ibu. Disebut pada ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Saudara, ini adalah khusus bagi mereka yang berkecimpung di tengah-tengah peradilan hukum. Kita harus menjunjung tinggi makna, guna, hakikat daripada hukum yang berlaku di tengah-tengah bangsa dan negara kita, Bapak Ibu. Kalau saudara ditempatkan oleh Tuhan di bidang hukum seperti ini, maka diingatkan oleh firman Tuhan ini. Pakai atau laksanakan perintah baru. Apa itu perintah baru? Jalankanlah hukum itu, peradilan itu, sesuai dengan hati nuranimu sendiri dan sesuai dengan peraturan yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kita, dan minta petunjuk daripada Tuhan supaya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berkecimpung di bidang hukum itu betul-betul memiliki wibawa hukum. Wibawa hukum itu bermula dari wibawa rohani yang ada di dalam diri Bapak dan Ibu di tengah-tengah peradilan itu. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berkecimpung di bidang hukum betul-betul memiliki kewibawaan hukum untuk menegakkan keadilan dan hukum yang berlaku di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Yang ketujuh, ayat 16, jangan menjadi tukang gosip dan hoaks. Saya buat di sini. Pada ayat 16 dituliskan, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Saudara, pada ayat 16 tadi begitu tegas dikatakan, ada orang yang suka pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang, menyebarkan gosip, menyebarkan hoaks. Dalam bahasa Batak disebut mangalap, manaruho kata.
Dalam bahasa sekarang, itu adalah tukang gosip itu Bapak Ibu. Tukang penyebar hoak. Orang seperti ini, tukang gosip ini, provokator ini, orang yang selalu ingin menyebarkan berita-berita hoaks ini. Mereka suka sekali apabila orang lain hancur. Saudara, hati-hati di zaman sekarang. Karena canggihnya alat-alat media sosial, sosmed ini, maka banyak orang yang suka menipu. Banyak orang yang menggunakan alat-alat elektronik ini untuk provokator, menipu orang lain. Menipu orang lain, Bapak Ibu. Bahkan menggosipi, menyebarkan berita-berita bohong. Saudara, awas. Jangan lakukan hal-hal yang seperti itu. Jangan ikut kita, Bapak Ibu. Hindari perbuatan ini. Perbuatan ini membuat orang lain terancam hidupnya. Hilang damai sejahteranya. Rumah tangganya berantakan. Merbada, tuduh-menuduh, tuding-menuding. Termasuk juga di sini penyebar surat-surat kaleng. Makanya disebut fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Saudara, yang ke-8 ayat 17-18. Hilangkan kebencian dari dalam dirimu, tegurlah mereka terus terang. Itu ditulis pada ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Dalam bahasa Batak disebut itu hosom. Hosom. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 diingatkan si bunuh jolma do ganukna hosom roha didonganna. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita harus berterus terang. Berterus terang artinya apa? Jangan simpan-simpan kebencianmu itu dalam hatimu. Itu adalah bibit yang jelek, racun terhadap damai sejahteramu sendiri. Sikap yang terbaik terhadap mereka adalah menegur, disebut menegur. Kata Ibrani yang dipakai dari kata menegur itu adalah chesed. Chesed artinya apa? Opaiben. Gendong dia Bapak Ibu seperti menggendong anak. Itu gambaran simbol daripada kasihi dia, tuntun dia, ajari dia agar dia sadar akan kekurangannya, mengerti, memahami sendiri kekurangan-kekurangannya itu dan berubah sikap. Saudara, itulah perintah baru bagi kita menurut khotbah ini yang harus kita terapkan. Yakni ada 8 sikap mengasihi secara baru terhadap orang lain. Mulai dari orang miskin, menghindarkan perbuatan jahat. Jangan bersumpah demi nama Allah. Jangan menindas. Kasihilah orang tuli, orang buta, orang cacat. Dan tegakkan hukum, tegakkan keadilan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Jangan jadi tukang gosip, tukang hoaks, dan hilangkan kebencian hosom serta tuntun seseorang itu secara terus terang hesed. Memang semuanya ini sulit. Dibutuhkan kasih, dibutuhkan pengorbanan, tetapi Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menguatkan kita menerapkan kasih sebagai perintah baru. Saudara-saudara, epistel Turpuk si Jahaon pada minggu ke-7 sesudah Trinitatis 26 Juli 2020 terambil dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35 tadi sudah banyak saya singgung dalam khotbah ini, terutama di awal khotbah ini. Lengkapnya simak khotbah di minggu 7 sesudah Trinitatis 26 Juli 2020. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di pertanyaan minggu ke-7 sesudah Trinitatis 26 Juli 2020 terambil dari Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 18 ini agar semakin banyak orang yang mau menerapkan kasih sebagai perintah baru, termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya.
Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan di rumah kita masing-masing. Buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, oras, amin, amin. Terima kasih Yehova. Muhammad pasal 19 ayat 9 sampai 18. Tuhan berkati sama Tuhan mendekati hamba dalam persiapan khotbah berikutnya. Segala sesuatunya biarlah memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Amin.